Cie, 2, 3. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo para penonton, kembali lagi di channel Kabar Rantau. Bagaimana nih kabarnya para penonton? Seperti biasa Mimin akan menemani waktu luang kalian dengan memberikan sedikit informasi yang sedang hangat ataupun informasi-informasi lainnya yang tentu saja memberikan penonton pengetahuan dikit demi sedikit. Tentu saja yang akan kita bahas kali ini seputar ranah tercinta yaitu Minangkabau. Alangkah baiknya jika kalian ikut membantu memberikan semangat kita dalam mengupload video setiap harinya. Dengan cara subscribe. Nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan notifikasi upload terbaru dari Kabar Rantau, berikan like-nya, komen di kolom komentar jika kalian punya saran konten, dan juga jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian dapat mengetahui sedikit informasi seputar ranah Minang. Baiklah, di video kali ini Mimin akan membahas tentang Usmar Ismail, orang Minang, yang jadi bapak perfilman Indonesia dan pahlawan nasional. Tentu saja kita harus berbangga dengan orang-orang yang sudah mengharumkan nama bangsa terutama para pahlawan yang masih kita kenang sampai sekarang. Ranah Minang tidak luput dari orang-orang hebat, ya tentu saja salah satunya adalah Usmar Ismail. Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan Usmar Ismail sebagai tokoh pahlawan nasional dalam peringatan Hari Pahlawan. 10 November 2021. Penyematan gelar pahlawan tersebut diberikan Presiden Jokowi secara simbolik pada keluarga penerima gelar di Istana Bogor. Penetapan nama Usmar Ismail sebagai pahlawan nasional tertera dalam Kepres nomor 109 TK 2021 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Ada 4 nama tokoh yang jadi pahlawan nasional sesuai Kepres tersebut. Usmar Ismail sendiri merupakan putra asli Minangkabau yang lahir 20 Maret 1921 lalu di Fort Deko, Bukit Tinggi. Ia adalah putra dari pasangan Datuk Tumenggung Ismail, guru sekolah kedokteran di Padang, dan Siti Fatimah. Ia mempunyai seorang kakak yang juga terjun ke dunia sastra, yakni Dr. Abu Hanifah yang menggunakan nama pena, El Hakim. Usmar kecil memulai pendidikannya di Hisbatu Sangkar, lalu melanjutkan ke Mulo Simpang Haru, Padang, dan kemudian ke MSA Yogyakarta, sekarang SMA Negeri 1 Yogyakarta. Setamat dari AMS, ia berkuliah lalu memperoleh BA di bidang sinematografi dari Universitas California, Los Angeles, Amerika Serikat pada tahun 1952. Usmar sudah menunjukkan bakat sastranya sejak masih duduk di bangku SMP. Saat itu, ia bersama teman-temannya, antara lain Rosihan Anwar, ingin tampil dalam acara perayaan hari ulang tahun Putri Mahkota, Ratu Wilhelmina, di Pelabuhan Muara, Padang. Usmar ingin menyajikan suatu pertunjukan dengan penampilan yang gagah, unik, dan mengesankan. Ia bersama teman-temannya hadir di perayaan itu dengan menyewa perahu dan pakaian bajak laut. Sayang, acara yang direncanakan itu gagal karena mereka baru sampai saat matahari tenggelam dan mereka hampir pingsan karena kelelahan mengayuh perahu menuju Pelabuhan Muara. Akan tetapi, acara yang gagal itu dicatat Rosihan Anwar sebagai tanda bahwa Usmar Ismail memang berbakat menjadi sutradara, yang mempunyai daya hayal untuk menyajikan tontonan yang menarik dan mengesankan. Setelah duduk di bangku SMA di Yogyakarta, Usmar semakin banyak terlibat dengan dunia sastra. Ia memperdalam pengetahuan dramanya dan aktif dalam kegiatan drama di sekolahnya. Ia juga mulai mengirimkan karangan-karangannya ke berbagai majalah. Bakatnya kian berkembang saat bekerja di Keimin Bunkasi-dosho, kantor besar pusat kebudayaan Jepang. Di tempat itu, ia bersama Armin Pane dan budayawan lainnya bekerja sama untuk mementaskan drama.
Pada 1943, ia mendirikan dan menjadi ketua sandiwara penggemar, Maya, bersama El Hakim, Rosihan Anwar, Cornel Simanjuntak, Sudjojono, HB Jasin, dan lain-lain. Sesudah masa proklamasi kemerdekaan, Usmar menjalani dinas militer dan aktif di dunia jurnalistik di Jakarta. Ketika Belanda kembali bersama tentara sekutu, ia menjadi anggota TNI di Yogyakarta dengan pangkat mayor. Bersama dua rekannya, Samsudin Sultan Makmur dan Rinto Alwi, mereka mendirikan surat kabar yang diberi nama Rakyat. Dalam bidang keredaksian dan kewartawanan, Usmar pernah menjadi pendiri dan redaktur harian Patriot, redaktur majalah bulanan Arena, Yogyakarta, 1948, Gelanggang, Jakarta, 1966 hingga 1967. Ia juga pernah menjadi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia, 1946 hingga 1947. Saat menjalankan profesi sebagai wartawan itulah, Usmar pernah dijebloskan ke penjara oleh Belanda karena dituduh terlibat kegiatan subversi. Saat itu ia bekerja sebagai wartawan politik di kantor Berita Antara dan sedang meliput perundingan Belanda, RI di Jakarta. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1948. Pada perkembangan selanjutnya, Usmar mulai menaruh minatnya yang lebih serius pada perfilman. Ia aktif sebagai pengurus lembaga yang berkaitan dengan teater dan film. Ia pernah menjadi Ketua Badan Permusyawaratan Kebudayaan Yogyakarta, 1946 hingga 1948, Ketua Serikat Artis Sandiwara Yogyakarta, 1946 hingga 1948, Ketua Akademi Teater Nasional Indonesia, Jakarta, 1955 hingga 1965, dan Ketua Badan Musyawarah Perfilman Nasional, BMPN. BMPN mendorong pemerintah melahirkan pola pembinaan perfilman nasional pada tahun 1967. Ia dikenal sebagai pendiri Perusahaan Film Nasional Indonesia bersama Jamaluddin Malik dan para pengusaha film lainnya. Lalu, ia menjadi ketuanya sejak 1954 sampai 1965. Ia pernah aktif dalam bidang politik. Ia pernah menjadi Ketua Umum Lembaga Seniman Muslimin Indonesia, Les Bumi, 1962 hingga 1969, anggota Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 1964 hingga 1969. Anggota DPR MPRS, 1966 hingga 1969.
Setelah sempat membantu Anjar Asmara menyutradarai Gadis Desa pada 1949, ia memulai debut penyutradaraan film lewat film Harta Karun. Ia dikenal luas secara internasional setelah menyutradarai film berjudul Pejuang pada tahun 1961, yang mendokumentasikan kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Film ini ditayangkan dalam Festival Film Internasional Moskwa kedua, dan menjadi film karya anak negeri pertama yang diputar dalam Festival Film Internasional. Di luar bidang-bidang tersebut, ia menjadi orang Indonesia pertama yang mendirikan klub malam, yakni Mirachaskai, di puncak Gedung Sarinah pada akhir tahun 1960-an. Selain itu, ia juga pernah menjadi pemimpin PT Triple T. Ketika mempersiapkan Cafe Do, Usmar memberi kesempatan dan mendidik anak muda yang berminat dalam penyutradaraan film. Melalui program inilah Nya Abbas Acuk masuk ke dunia film. Ia juga dikenal sebagai pencetak bintang. Nurnaningsi dan Indiati Iskak adalah dua contoh orang yang karirnya dilejitkannya. Darah dan Doa kemudian dianggap sebagai film nasional pertama di Indonesia. Pada tahun 1970, Usmar Ismail yang menjabat sebagai Direktur Perfini, mengadakan kerjasama dengan perusahaan Italia untuk memproduksi film Adventures in Bali. Namun, proses dan pasca produksi film ini bermasalah. Rosihan Anwar mengatakan, dalam perjanjian awalnya, nama Usmar sebagai sutradara akan dicantumkan dalam versi film ini yang diedarkan di Eropa. Namun, ketika Usmar berkunjung ke Roma melihat penyelesaian film itu, namanya sama sekali tidak disebut. Menurut Rosihan, Usmar ditipu oleh produser Italia. Filmnya tetap dirilis dengan judul Bali pada 1971, namun kurang laku di pasaran. Di tengah kesulitan, Usmar tetap berjuang mempertahankan Perfini dan menggaji karyawannya. Namun, tak lama kemudian Usmar jatuh sakit di rumahnya akibat pendarahan otak. Usmar Ismail meninggal pada tanggal 2 Januari 1971 di Jakarta. Ia dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta. Jadi seperti itu para penonton, selain mempunyai mental yang kuat, Usman juga memiliki keterampilan dan memiliki tekad yang kuat untuk menjadi sutradara dan menjadi bapak perfilman Indonesia. Betapa banyaknya orang hebat yang lahir dari ranah Minang, bisa kita lihat Usmar Ismail salah satunya. Jika kalian menyukai konten seperti ini, jangan lupa berikan like, komen, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian.